Vivi Nur Sofyanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI. Selamat menyaksikan. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai politik yang berideologi dan berpaham komunis. Partai politik ini dibentuk dengan tujuan agar harapan Indonesia dapat mengikuti revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia pada zaman itu. PKI juga merupakan partai komunis terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok, sebelum akhirnya PKI dibubarkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Komunisme masuk ke Indonesia diperkenalkan oleh H.J.V.M. Sneevliet atau disebut Hans Sneevliet, seorang anggota Sosial Demokratis Arbeiders Party atau SDAP, atau Partai Buruh Belanda yang beraliran sosial demokrat di Indonesia. Sneevliet berusaha menyebarkan ideologi paham komunis ini melalui organisasi buruh, karena buruh salah satu kelas yang sangat tertindas pada saat itu, dan ia mendirikan organisasi Indes Sosial Demokratif Vereniging atau ISDF pada Mei 1914 di Semarang. Organisasi ini merupakan gabungan dari Partai Sosial Belanda dengan SDAP yang kemudian bersatu menjadi sebuah nama SDP Komunis yang beranggotakan 85 orang sosialis di Hindia Belanda. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914. Untuk bisa mendapatkan pengaruh yang luas di kalangan rakyat Indonesia, Sneevliet sukses memasukkan ilmu-ilmu dan paham-paham komunis kepada masyarakat Indonesia. Sehingga pada tahun 1924, partai ini berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Adapun di situ susunan dari Partai Komunis Indonesia adalah ketuanya yaitu Semaun, lalu wakil ketua itu ada Darsono, dan ada sekretaris bendahara, dan serta 3 dan 5 anggota komite dari PKI ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap pada masa penjajahan Belanda. PKI bertujuan untuk menghapuskan atau membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan PKI juga bertujuan untuk membentuk persatuan buruh atau serikat buruh di Indonesia. Yang kedua pada masa penjajahan Jepang. Tujuannya adalah PKI masih saja sampai saat itu memperjuangkan hak kemerdekaan Indonesia dengan berbagai cara yang sudah diatur sejak lama, sehingga mereka masih memiliki sistem keberanian dan membuat partai ini. PKI akhirnya berusaha untuk bebas dari penjajahan Jepang dengan cara membelakangi Jepang. Selanjutnya pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini, Partai Komunis Indonesia atau PKI bertujuan untuk menegakkan ideologi komunis sebagai dasar negara. Tapi, rencana yang telah diatur sejak awal justru terhalangi oleh negara karena negara sudah menemukan dan sudah menentukan ideologi Pancasila melalui sidang BPU PKI. Bukan hanya itu, bahkan PKI pernah menjadi 4 partai terbesar di Indonesia pada pemilu tahun 1955 dan PKI tersebut menang. Adapun karir perjalanan dari organisasi Partai Komunis Indonesia diwarnai oleh banyak sekali pemberontakan, yaitu yang pertama ada pemberontakan pada tahun 1926. Pada pemberontakan kali ini,
PKI memberontak untuk pertama kalinya pada tahun 1926 yang dilaksanakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial dan menyebabkan seribuan orang terbunuh dan sekitar 13.000 orang tertahan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintah kolonial dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis tersebut. Dan pada tahun 1927, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintahan Belanda karena PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Tahun 1948, Amir Syarif Udin atau mantan kabinet dari Republik Indonesia mendirikan sebuah VDR atau Front Demokratis Rakyat yang bertujuan untuk menetapkan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan di bawah Kamil Hatta. Dan VDR ini menggandeng PKI untuk melakukan teror, lalu ada pemberontakan seperti propaganda anti pemerintah dan adu domba antar anggota dan pejabat militer yang bertujuan untuk memperburuk politik Indonesia dan untuk merugikan Presiden Soekarno. VDR PKI ini juga menghendaki sebuah negara Indonesia yang berpaham komunis. Mereka juga melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan pada saat itu juga TNI dan polisi berhasil menghilangkan nyawa musuh dan menghilangkan nyawa Amir Syarif Udin karena musuh dipercaya sebagai dalang utama peristiwa Madiun. Yang ketiga adalah pemberontakan pada tahun 1950. Sepeninggal musuh, maka PKI dipimpin oleh pimpinan baru yang bernama DN Aidit. DN Aidit ini berhasil mengambil posisi sebagai partai nasionalis dan PKI berkembang dengan pesat. Dan PKI awalnya beranggotakan sekitar 5.000 orang, namun pada tahun 1959 anggota PKI tersebut mencapai 1,5 juta orang dan bahkan pada tahun 1955 PKI ini bisa berhasil menduduki partai politik keempat dalam pemilu pada tahun 1955 tersebut. PKI ini menetapkan dan menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. PKI ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 dari 514 kursi di konstitusi. Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua bagian barat merupakan masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama setahun 1950-an dan PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan di kota-kota. Yang keempat ada pemberontakan pada tahun 1960. Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada tahun 1965, PKI ini menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai ini mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani atau Gerakan Wanita, lalu Barisan Tani Indonesia atau GTI atau BTI, lalu ada Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA dan Himpunan Sarjana Indonesia AHSI. Menurut perkiraan, seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi ini
berada di bawah payungnya mungkin mencapai 1/5 dari seluruh rakyat Indonesia. Konsep PKI ini di Indonesia menjadi terlembaga, dan karena saat itu Presiden membuat sebuah konsep yaitu Nasakom, yang artinya nasionalis, agama, dan komunis. Tetapi pada perkembangannya tersebut, PKI tidak puas atas kebijakan Presiden dan memilih merencanakan suatu pengkhianatan besar. Puncaknya pada tanggal 30 September 1965, sebanyak 7 anggota TNI Angkatan Darat dibunuh dan dibuang di sumur lubang buaya. Peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Bubarnya Gerakan Organisasi Partai Komunis Indonesia. Setelah adanya pemberontakan yang terjadi pada tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, maka PKI resmi dibubarkan tak lebih dari 24 jam setelah Soekarno menerima mandat Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dan pada tanggal 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dari keputusan Presiden tersebut yaitu yang pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas, berlindung dan bernaung di bawahnya. Yang kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden untuk membubarkan PKI tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang bersangkut paut dan terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September tersebut. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan ketetapan MPR garing 25 MPRS garis 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai anggota organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Setelah tadi penjelasan dari saya tentang Partai Komunis Indonesia di Indonesia, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pelafalan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Vivi Nur Sofianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.